Hari ini saya ingin sampaikan satu judul firman Tuhan Bapak Ibu tentang pintu terbuka di surga. Ini dia. Tentang pintu terbuka di surga. Bapak Ibu ada yang pernah ke surga? Pasti belum dong. Ada yang pernah mimpi ke surga? Atau pernah dengar kesaksian dari banyak orang, dia baru pulang dari surga? Ada yang pernah dengar? Waktu itu banyak ya, bukunya dijual juga ada. Bahkan kita bisa lihat di YouTube tentang kesaksian bagaimana seseorang yang punya pengalaman katanya baru pulang dari surga. Saya nggak tahu dia pakai jasa travel apa, karena saya juga pengen ke sana. Kalau udah ke sana saya nggak mau pulang, mending di sana aja udah. Nah Bapak Ibu, memang di zaman-zaman sekarang ini orang senang banget dengar yang begituan gitu loh. Orang senang banget dengar tentang hal-hal yang supranatural, tentang bagaimana perjalanan ke surga, perjalanan ke neraka. Kalau Bapak Ibu juga dengar dan ingat tentang khotbah berseri dari Bapak Gembala di minggu-minggu sebelumnya, bagaimana orang percaya akhirnya ketika dia tinggalkan dunia, dia punya kehidupan abadi di sorga. Tetapi kita kepengen tahu, sebenarnya di sorga itu apa yang kita lakukan dan apa yang kita lihat selama kita ada di sorga sana. Apakah sama seperti falsafah dunia yang mengatakan kalau kita ada di sorga, maka kita akan menikmati sesuatu yang gak kita nikmati di bumi. Jadi kalau kita nggak bisa punya rumah di bumi, maka di sorga punya rumah. Kalau di bumi nggak pernah makan buah kiwi, maka di sorga makan buah kiwi. Kalau di bumi nggak pernah traveling lihat sungai, maka di sorga kita bisa lihat sungai yang banyak. Apakah demikian yang kita lihat di sorga? Bukan Bapak Ibu. Ketika ada orang yang sedang terbaring sakit, lalu akhirnya bermimpi yang namanya orang sering bilang mati suri gitu. Mereka mengatakan, wah saya melihat ada bunga yang indah, taman yang luas, warnanya putih semuanya. Lalu ada malaikat yang mengatakan pada saya supaya saya bertobat dan lain sebagainya. Itu versi orang Kristen. Ternyata yang gak Kristen juga punya mimpinya sama. Waktu dia mati suri, dia juga bilang, wah saya melihat ada sesuatu yang indah. Wah saya diajak berlari-lari di sana. Wah kayak lagi nonton konser. Semuanya sumringah, luar biasa. Itu versi yang bukan Kristen. Lalu kita bertanya-tanya, yang mana yang benar? Di surga itu seperti apa? Karena semua orang mengaku punya surga versinya masing-masing. Dan bahkan setiap kita mendengar kesaksian orang yang baru pulang traveling dari surga, itu tentang kesenangan pribadinya. Betul? Mereka pasti bilang apa? Wah di surga saya senang sekali loh. Wah di sorga tuh saya bahagia loh. Wah di sorga saya ketemu si Anu, saya ketemu si B, saya ketemu si C. Wah kami cerita-cerita hahaha. Karena waktu di bumi kami ribut. Sampai di sorga kami udah jadi teman. Semua tentang pribadinya sendiri, semua tentang dirinya sendiri. Tapi kita sering lupa kalau sorga itu sebenarnya tentang kemuliaan Tuhan. Sorga itu punya Tuhan. Sorga itu kediamannya Tuhan. Bukan tempat untuk menyenangkan kita, bukan. Sehingga ada satu hamba Tuhan terkenal, namanya John MacArthur, ini salah satu penulis yang sangat saya sukai. Dia katakan apa? Ajaran-ajaran yang berlaku tentang sorga, semua berpusat pada kebahagiaan dan kesenangan pribadi. Setuju Bapak Ibu? Sama seperti saya katakan tadi, semua tentang bagaimana dia senang di sana, bahagia di sana. Wah sukacita luar biasa. Kita sering lupa bahwa sorga itu adalah tentang Tuhan dan tentang kemuliaan Tuhan. Bukan tentang kita. Mereka memuliakan diri sendiri dan hampir tidak memperhatikan kemuliaan Allah. Jadi kalau Tuhan, Alkitab juga mengatakan tentang sorga, itu bukan tentang bagaimana kita di sana makan buah, bagaimana kita di sana senang-senang, happy-happy, kayak orang lagi party. Bukan Bapak Ibu. Tapi ketika Alkitab bicara tentang sorga, itu bicara tentang tahtanya Allah, tempat Allah berdiam, tempat kita menyembah Dia yang Maha Kuasa. Amin. Itu bukan tentang bagaimana kita, bukan. Alkitab nggak pernah selalu mencatat bahwa manusia yang ke sorga itu sebagai subjek, bukan. Tetapi Allah lah yang sebagai subjek di sana untuk kita memuji, memuliakan Dia. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Alkitab. Saya ambil dari Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5. Yang pertama, ayat yang pertama dan ayat kedua dari Wahyu 4. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari,
dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Apa yang harus terjadi sesudah hidup kita di bumi ini. Apa yang terjadi sesudah kita meninggalkan dunia ini. Ayat 2. Segera aku dikuasai oleh roh Allah, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yasmin dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mungkin gambarnya bisa mewakili seperti ini. Walaupun mungkin tidak tepat, tetapi setidaknya membuka pemahaman kita tentang ayat tadi. Tadi dikatakan bahwa ketika Rasul Yohanes itu ada di Pulau Patmos, dan Allah menyatakan dirinya tentang apa yang akan terjadi di masa depan, karena itulah tujuan dari kitab Wahyu. Suatu gambaran apa yang terjadi di bumi di masa depan. Setelah kita meninggalkan dunia, atau mungkin ketika kita menghadapi bumi masih ada umurnya panjang, apa yang akan terjadi di bumi. Itu tercatat di dalam kitab Wahyu. Jadi Yohanes dilingkupi dengan kuasa Roh Kudus. Yohanes tidak sedang tidur dan bermimpi. Tidak sedang bertapa, lalu dia mengangan-angan, aku melihat seperti taman yang warna putih, enggak. Tetapi dia betul-betul dikuasai, dilingkupi oleh Roh Kudus, sehingga dia ada di bawah Allah ke sorga untuk melihat sesuatu yang ada di sorga. Gambarannya seperti ini. Tadi kedua ada 24 para tua-tua, itu mewakili orang percaya. 12 suku perjanjian lama, orang Israel, dan 12 para rasul. 12 tambah 12, 24. Memang kitab Wahyu ini isinya simbol-simbol Bapak Ibu. Jadi agak-agak rawan kita menafsirkannya. Kita kembali di dalam yang pertama tadi. Kemudian daripada itu aku melihat dan pintu sorga terbuka. Pintu terbuka di sorga. Siapa yang buka? Yang buka tentu saja bukan Yohanes. Manusia manapun gak ada yang bisa buka pintu sorga. Setiap kita pasti memang pengen ke sorga. Tetapi kita perlu tahu bagaimana kita bisa ke sana. Siapa yang bisa buka pintu sorga itu sehingga kita bisa masuk di sana. Teks ini mencatat yang duduk di tahta itu adalah Yesus Kristus yang ada di sana. Pintu dibukakan bagi Rasul Yohanes untuk dia menyaksikan apa yang terjadi, lalu dicatat dan disampaikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat dan mengamati, saat pintu itu terbuka, apa yang dia lihat? Pohon apel? Enggak. Air terjun? Enggak ada. Saya dulu pernah punya waktu SD pernah punya buku Hidayah itu, kalau Bapak Ibu tahu. Yang buku Hidayah isinya azab semua gitu loh. Terus tentang gambaran sorga, itu saya ada pohon apel, lalu ada sungai. Kayaknya enak ya. Tapi ketika Alkitab catat, waktu Rasul Yohanes dibukakan pintu sorga untuk melihat apa yang di dalam, dia nggak melihat itu. Yang dia lihat justru adalah Yesus yang duduk di tahta dengan cahaya kemuliaannya, dengan keagungannya. Dan itu adalah target saat kita ada di sorga sana. Kita bukan menikmati hal-hal duniawi di sorga. Jadi apa yang enak di bumi dipindah ke sorga, bukan. Di sorga kita bukan menikmati hal-hal duniawi. Bukan tentang kedagingan kita, kenikmatan daging kita, bukan. Tapi di sana kita menyaksikan Yesus Kristus yang duduk di atas tahta. Dan hanya dia yang bisa buka pintu sorga bagi kita. Amin saudara. Jadi nggak ada satu pribadi pun yang bisa membuka pintu sorga dan membawa kita naik ke sana selain dia yang duduk di atas tahta itu. Sebab apa? Dia adalah pemilik daripada sorga itu. Amin saudara? Dia pemilik sorga itu. Dari hal ini pesan apa yang mau kita lihat juga dalam kehidupan praktis kita? Saudara, mungkin kita menjumpai satu masalah dan kita mentok seolah-olah nggak ada pintu keluar untuk kita keluar dari persoalan kita. Tetapi lihat, ada Yesus sang Raja kita yang duduk di tahta. Pintu sorga pun bisa dia buka. Apalagi persoalan yang kita alami di bumi. Tuhan akan buka jalan untuk membawa kita keluar dari sana. Amin. Tuhan akan beri kita kekuatan untuk kita melewati setiap persoalan perkara kita. Kalau mungkin ada sesuatu yang memvonis kita, kamu gak akan pernah bisa sembuh lagi. Kamu gak punya kesempatan sembuh lagi. Tetapi ketika kita berharap kepada Raja kita, Yesus Kristus yang ada di sorga sana. Kalau kata orang gak bisa sembuh,
Tuhan buka jalan dan kita juga pasti akan sembuh. Amin. Kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada satu orang pun yang menutup jalan itu. Kalau Tuhan yang sudah berkati kita, tidak ada satu pribadi pun yang bisa menghalangi berkat kita itu. Sebab dia pemilik sorga, dia pemilik bumi, dia yang atur semuanya. Tidak ada satu pribadi pun yang bisa menutup sesuatu apa yang sudah dibuka oleh Tuhan. Amin saudara. Ini pesan bagi kita. Dia raja kita, dia agung, dia dahsyat, dia luar biasa. Tahta tempat dia duduk itu bicara tentang kemakmuran, tempat dia memerintah. Dia bukan hanya memerintah di sorga, tapi dia memerintah di bumi. Dia juga memerintah di dalam hati kita dan di dalam kehidupan kita. Kalau ada usaha bisnis kita yang mungkin ada orang berusaha ingin menutup jalannya supaya bisnis kita ini hancur. Tapi bagi Tuhan, kalau Tuhan berkata tidak ada yang bisa menggagalkan itu saudara. Kalau ada yang mungkin ingin berencana mencelakai keluarga kita, anak-anak kita yang ada di perantauan, kita cukup berserah kepada Tuhan. Karena kita manusia hidup dengan segala keterbatasan kita. Kita nggak bisa hadir dalam 24 jam bersama dengan keluarga kita, anak kita. Tidak bisa. Tetapi kita hanya punya Tuhan yang memerintah di sorga, memerintah di bumi. Dia akan menjaga anak-anak kita. Suatu kuasa manapun tidak akan bisa menghancurkan apa yang sedang dikerjakan oleh keluarga kita di luar sana. Amin saudara. Sebab itu kalau kita punya raja yang agung, yang memerintah di sorga, yang memerintah di bumi, ngapain pilih yang lain? Ngapain pilih yang lain? Kalau kita tahu punya Tuhan yang pemilik sorga, yang kita idam-idamkan kita pengen ada di sana. Ketika kita punya keluarga, punya saudara yang belum percaya kepada Yesus Kristus, mari itu tugas kita untuk membawa mereka. Supaya nanti di sorga sana kita sama-sama memandang dan menyembah Raja Yesus Kristus yang duduk di tahta itu. Amin saudara? Ke sorga jangan sendiri-sendiri dong. Kan kita tinggal di dunia ini dikasih tanggung jawab untuk membawa keluarga kita juga percaya kepada Yesus Kristus. Dan di sana kita bisa bersuka cita menyembah Allah, Raja Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh bilang sama temannya kanan kiri saudara, Yesus itu Raja di sorga, percaya sama dia. Sekarang sama yang di depan, yang di depannya. Tidak ada yang bisa menutup apa yang sudah dibuka oleh Tuhan. Nggak ada suaranya nih. Amin saudara. Jadi dari hal ini kita lihat, tidak ada sesuatu tentang kedagingan kita di sorga, enggak. Nah dari sini juga kita memandang bahwa Tuhan yang membuka pintu sorga sebab dia punya sorga. Jadi caranya supaya kita bisa masuk sana, ya hanya melalui dia. Kalau Tuhan bisa buka pintu sorga, jalan yang tertutup di bumi ini pun bisa dibuka oleh Tuhan. Memberikan peluang bagi kita untuk mengembangkan usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Kalau kita khawatir dengan masa depan anak-anak kita, Tuhan akan pelihara mereka, membuka jalan yang baik bagi keturunan dan anak-anak kita. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa tentang sorga itu? Wahyu 4 ayat 9 dan 10. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah mereka semua, yaitu ke-24 tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka yang menyembah, dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara dikasih Tuhan, aktivitas kita di sorga apa? Kita enggak makan buah. Aktivitas kita di sorga apa? Kita enggak gosip. Kita enggak reuni akbar di sana. Wah ini teman saya waktu SMA. Wah dulu kita berantem kan, kelas 2 SMP, 2 SMA. Wah waktu kuliah kita musuhan ya sampai tamat. Kita sini sukacita ya memuji Tuhan. Bukan itu aktivitas kita Bapak Ibu. Sorga itu bukan tentang kita, ingat. Sorga itu tentang Tuhan dan kemuliaannya. Teks ini mencatat apa? Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di tahta, dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. 24 orang ini mewakili kita, orang-orang kudus yang ditebus. Lalu ketika kita ada di sorga nanti,
tugas kita adalah menyembah Dia sampai selama-lamanya. Amin. Tugas kita memuji Dia, menyembah Dia sampai selama-lamanya. Saya melihat teks ini nggak menemukan ada pribadi lain yang aktivitasnya memuaskan daging dengan hubungan suami istri di sana. Nggak ada Bapak Ibu. Tidak ada. Tapi aktivitas yang dikerjakan orang percaya yang ada di sorga apa? Memuji Allah, menyembah Allah selama-lamanya. Kalau kata Patrick di film SpongeBob, sampai kapan? Wah, lama-lamanya. Nggak ada waktu, tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu. Selama-lamanya tugas kita hanya memuji, menyembah Tuhan. Lalu implikasinya dalam teks kita di kehidupan kita sehari-hari juga ada Bapak Ibu. Apa itu? Ini bicara tentang ibadah dan penyembahan kita selama kita masih ada di bumi juga. Jadi bagaimana orang bisa tahu di gereja kok ibadahnya seperti itu? Ya polanya di sorga. Ada pujian, ada hormat ucapan syukur, lalu ada penyembahan, dan yang terakhir, ketika kita beribadah menyembah Tuhan, kita tidak mengunggulkan mahkota kita. Mahkota ini bicara kejayaan, prestasi kita, harta kita, apa yang kita miliki, enggak. Di hadapan Allah, mahkota kita ini enggak ada apa-apanya. Kejayaan kita enggak ada apa-apanya. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran untuk melayani Tuhan, memuji Tuhan, kita unggulkan apa yang kita miliki. Enggak, itu enggak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Itu enggak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Mau siapapun jabatan kita, mau apapun yang kita punya, di hadapan Tuhan kita sama, seorang penyembah, seorang pemuji Tuhan. Tuhan gak pernah membedakan. Wah, ini mahkotanya banyak, prestasinya bagus, wah ini luar biasa. Saudara, segala sesuatu yang kita punya di bumi itu adalah kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk dikelola selama kita di bumi. Itu adalah bonus bagi kita. Itu bukan sesuatu yang kita andalkan, kita unggulkan di hadapan Tuhan ketika kita datang beribadah pada Tuhan. Enggak. Tapi itu di hadapan Tuhan gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya selain hati yang menyembah di hadapan Tuhan. Itu dia. Jadi di sorga itu isinya pujian, penyembahan. Ini pola ibadah kita di bumi. Selama kita di bumi, kalau kita beribadah, ibadahlah dengan tulus, dengan ikhlas. Kalau Bapak Ibu lihat ibadah doa Jumat kemarin, Bapak Gembala sampaikan sharing firman Tuhan. Bawalah diri kita beribadah dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Memuji, memuliakan Tuhan. Bukan memamerkan keunggulan kita, prestasi kita di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, kita lihat. Sebenarnya ini Wahyu 5, saya salah catat Bapak Ibu. Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan di dalam Mazmur 141 ayat 2, ini sebagai tafsiran daripada Wahyu 5 ini. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Saudara dikasih Tuhan, di sorga kita juga lihat, ternyata selama kita berdoa waktu kita masih di bumi, kalau kita berdoa, kita mengangkat tangan memuji Tuhan, itu enggak nyangkut di plafon saudara. Jangan pernah mengatakan, wah karena saya banyak dosa, doa saya enggak didengar Tuhan. Saya banyak pelanggaran, banyak kesalahan, doa saya nyangkut di atap. Makanya Tuhan enggak dengar itu. Enggak saudara. Setiap doa kita, pujian kita, penyembahan kita, bahkan tangan yang terangkat dalam ibadah, itu sampai di sorga sebagai satu persembahan yang agung dan mulia di hadapan Tuhan. Amin. Jadi saudara jangan pernah sepele dengan yang namanya doa. Jangan pernah mengabaikan yang namanya doa. Rasul Paulus katakan apa? Tetaplah berdoa, teruslah berdoa, latihlah dirimu beribadah. Ketika ibadah kalau worship leader mengatakan, yuk angkat tangan puji Tuhan, gak usah malu. Karena tangan yang terangkat itu sebagai sebuah persembahan korban kepada Tuhan. Doa yang kita terus naikkan di bumi ini selama kita hidup, itu sebagai persembahan ukupan yang harum di hadapan Tuhan. Sebab itu saudara, kalau Bapak Ibu mengamati, jika Bapak Gembala berdoa, dia berkata, Tuhan biarlah pujian kami, penyembahan kami, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Karena ini teksnya saudara. Semua doa kita, mungkin orang bosan dengan keluhan kita. Tapi Tuhan gak pernah bosan mendengar doa kita yang setiap hari kita naikkan kepada Tuhan.
Kita bergumul dengan sakit penyakit kita. Kita bergumul dengan masalah keluarga kita. Kita bergumul dengan kelakuan suami kita. Kita bergumul dengan keutuhan rumah tangga kita. Kita bergumul dengan usaha pekerjaan kita. Itu semua naik di sorga, didengar Tuhan. Dan itu ditampung sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Wanginya seperti kemenyan. Pernah cium kemenyan Bapak Ibu? Biasa kemenyan di dukun-dukun ya. Di dukun-dukun gitu. Enggak. Tapi ini adalah sebagai bentuk persembahan bakaran, persembahan korban yang agung di hadapan Tuhan. Jangan berhenti berdoa, amin. Jangan berhenti mengangkat tangan ketika kita berdoa menyembah kepada Tuhan. Sebab itu adalah persembahan kita kepadanya. Jadi di sorga sana bukan tentang kedagingan yang kita puaskan, tapi segala sesuatu tentang kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita, amin.